Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhiri wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul azim. Aja'altum siqayatal hajjah, apakah kamu samakan orang yang memberi minum orang haji? Apakah kamu anggap sama orang yang siqayah memberi minum haj, orang yang berhaji, wa imaratal masjidil haram, dan yang mengurus masjid haram? Kaman amana billah wal yaumil akhir, seperti dengan orang atau sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir. Wajahada fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah. La yastawuna indallah, tidaklah mereka sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka, a'zamu darajatan 'indallah, lebih besar atau lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Aja'altum siqayatal haji, apakah kamu samakan orang yang memberi minum orang haji, wa imaratal masjidil haram, dan mengurus masjid haram, kaman amana billahi wal yaumil akhir, sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah, la yastawuna indallah, tidaklah mereka sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, dan Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, orang-orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad fi sabilillah, pada jalan Allah,
bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, dan mereka itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kalau kita sebut judul, mungkin judulnya bisa kita buat mengurus masjid tapi tidak sholat. Nah, mungkin kita itu mengurus masjid tapi tidak sholat. Dia membangun masjid, berupaya untuk mencari ongkos atau uang pembangunan masjid, bahkan mungkin membangun masjid dengan uang pribadi, semegah-megahnya, tapi dia tidak sholat. Nah, mungkin itu judulnya. Nah, ayat ini menjelaskan begini, ini sebagai suatu bukti nyata atau bukti real bahwasanya haji itu sudah ada jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin saya pernah sampaikan bahwa patung-patung atau berhala-berhala yang dionggok di sekeliling Ka'bah itu kan nggak mungkin patung itu datang sendiri tanpa ada orang yang membawa ke sekitar Ka'bah itu. Nah, jauh sebelum Nabi Muhammad lahir atau antara Nabi Muhammad lahir dengan Nabi Isa. Nah, kita sudah berulang kali menyampaikannya, itu jaraknya kan lebih 5 abad itu. Nah, 5 abad. Nabi Isa meninggal tahun 33 Masehi, Nabi Muhammad lahir baru tahun 571 Masehi. Jadi ada 5 abad lebih. Nah, di pertengahan tahun itu terjadi masa penceklik yang cukup lama di daerah Babilonia atau daerah yang berada di kawasan Irak, di pertengahan sungai Tigris dan Efrat di Irak. Itu ada satu kerajaan namanya Babilonia. Itu masa pencekliknya lama di waktu itu. Sementara di Mekah, nah, di waktu itu belum ada patung sama sekali, masih bersih mulai semenjak dari zaman Ibrahim. Kehidupan masyarakat cukup makmur. Sementara di tetangga di sebelah kehidupan penceklik. Karena kalau dalam satu informasi kita terima sejarah, ada sekitar 11 tahun penceklik itu berlangsung atau musim kemarau itu berlangsung. Dapatlah kita bayangkan betapa sulitnya hidup. Tapi di Mekah makmur. Nah, kenapa di Mekah itu makmur? Karena setiap tahun orang mengantarkan uang ke Mekah dari mana-mana. Melalui apa? Melalui ibadah haji. Sama lah dengan hari ini. Baratu piti beredar selama musim haji di Makkah dan Madinah. Indak dapat yang kena baca dari Indonesia sentalang kena sabu itu. Itu ya banyak. Ndak sadang de living cost saja. Cerek kuning selima balik buah surang bawa pulang. Aluna boleh cuek pinggang ameh nan seminggu putih tu. Ndak banyak nak lepiak sembayang dan segala macam. Zam-zam saya tanya dari duit lu kemas ketek-ketek orang Arab. Jadi ali mencuri piti antah wara piti nan dipiantan sekali setahun ke sini. Jadi hidup mewah. Ada teman saya Pak Soleh namanya, sampai hari ini masih ada komunikasi kita. Itu pencarian selama musim haji itu masyarakat biasa itu sadang bahkan dah habis untuk setahun. Sewa di rumahnya sewakan, kemudian mengalih kambing untuk dam dan tawaran-tawaran jasa yang lain. Orang Maduraan. Nah, jadi karena ekonomi itu bagus, uang itu banyak, ini menggiurkan negeri-negeri sekeliling. Nah, dari Babilonia ini mulailah ada yang merantau satu-satu. Bekerjalah di Mekah. Nah, dia belum muslim ini. Bekerja di Mekah.
Akar ajonyo tukang kabun lah, tukang ternak lah, membantu jasa tukang angkek segala macam. 3 bulan pulang, sampai di rumah tentu anaknya makan yang enak, istrinya baju yang baru, rumahnya juga kadang diperbaiki. Teman-temannya bertanya, di mana dapat piti baju rancak bini yang paden? Nah, terus awak anak pakai pistol air lo kini akan itulah yang do kawan menunjukkan pi merantau ke Makkah banyak piti situ. Betul ndak mengecek-ngecek bila kembali rencana bulan muko wow lah dencik bah itu asal bila dencik pai seorang pai berdua akhirnya terjadi pengungsian besar-besaran ke begitu ceritanya. Ketika terjadi pengungsian besar-besaran inilah mereka yang berangkat dari Babilonia menuju Makkah di kehidupan sehari-harinya menyembah patung. Tak kalau berangkat besar-besaran atau mengungsi menuju Makkah tu nyoba lah tuan Allahnya kocek surang. Nah itu. Nang keteknya jinjiang. Nang gak gadang ni piku. Enggak nang badannya garabaan. Ramai-ramai ke Makkah. Nah sampai di Makkah ditaruhlah di mana-mana patung-patungnya ini. Itu berlangsung beratus tahun itu. 150 tahun kurang lebih. Terjadilah pembauran asimilasi dengan penduduk pribumi Mekah. Nah, tentu ada nelok, ada nemulus kalau macam lah. Nah, mengapa bekerja dengan orang Mekah? Ya kayak TKI ataupun seperti sekarang lah, mudah kita memahaminya itu. Karena sudah terjadi pergaulan begitu mendalam. Akhirnya ketua paguyuban orang Babylon yang berada di Makkah ditamuinya lah orang pribumi. Dalam hal ini dalam sejarah kita baca ditamuinya jajaran kakek Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan Kilab, ada yang mengatakan Hashim ditemuinya, ada yang mengatakan Mudar ditemuinya. Itu kan jajaran kakek Kilab, Hashim, Mudar itu. Apa yang disampaikannya? Tuan Kilab, Tuan Hashim, kami berterima kasih dan datang dari Babilonia, datang basambui. Panek kami baparantian, duduk bakamang lapi, awih babari air, litak bari nasi. Entah kabar Allah terima kasih kami kepada kawan-kawan nan berumah, nan banagari di siko. Cuma nama rusuh nama ngamang di kami kaniko de Tuan. Iyo kami bakal jojok Tuan, kadang sama kaladang, sama bataranak segala macam. Bikuasi ya dibagi 2. Itu nang kurang lama dek kami. Padahal kadang-kadang kami talek tiba di ladang, talek tiba di kandang teranak. Piti sebanyak 7 kami terima. Agak barik dek kami. Penyabuk kami talek tiba dek kami masih menyembah Tuhan di rumah masing-masing, di tempat masing-masing. Nak sebondong saya lihat semudia kita ada usulan cik ke disampaikan. Kandak yo dipalakuan dan yo pinta yo dibari. Apa tu kecik Asim? Apa caliak kalah rupa nak dapat dilihat, bunyi kalah bunyi nak dapat didanga, beko kita pertimbangkan malah. Ambil tu deh Tuan. Kok agiah kami atau pinjamkan kami tanah dari dekat Ka'bah tu ampe kali ampe. Kami ungguk lo patung kami di situ. Sehingga wak dari rumah sama-sama menuju Ka'bah. Sama-sama menuju Masjid Haram. Walaupun beko tiba di laman Masjid Haram kita bersibak. Tuan-tuan pai tawaf kami pai ke sebelah menyembah patung. Abeko sianan sudah lebih dulu kan bisa sorak menyorak awak. Sehingga samo pulang, samo lo tiba di ladang, samo banyak bagi, piti dibagi baru sana nanti kami. Aiko banana disampaikan kalau ke Tuan, gayong yo diminta disabik atau minta dijawek, kada yo minta dimuliakan, minta diperlakukan. Lah sampai di Tuan Asamantaro, sepanjang kebenaran dimaklumi. Nampaknya disimakkan kebenaran Tuan. Gayong mangandai sabik atau mangandai jawek. Dek kami nang kaman jawek ko banyak puluh, ko seorang berdua bertiga. Kok bermusyawarah kami agak sari 2 hari. Kau mencari boleh ke pembuluh boleh kata kamu pakai. Leko kajadi. Itu masalahnya tu. Lah sampai di Tuan Allah. Asal gayung lebih sabik kata lebih jawab. Jangan 3 hari. Seminggu 2 minggu kami tunggu saja.
Itu cerita. Dimusyawarahkanlah. Ada cik rasio orang Babilon ko kulit hitam, badan gadang. Tentu takwi orang Makkah. Akhirnya itulah, kalau kandaknya tidak diperlakukan, pintanya tidak dibuliakan, kok terjadi lo segala macam kok. Agisalah tanah ada kayak tu sampai kelampe Baso pakatilah tanah nang diagihkan kainyo izin antara Safa jo Marwah. Ungguk lah patung tuan di situ. Suruh ungguk patungnya di situ. Boleh tanah lawak. Kan tak mengadu kawak terus. Ini antara Safa Marwah dengan Ka'bah itu dulu itu ada batas dengan pasar itu, sehingga tidak berkenampakan. Kalau hari ini sudah sama-sama di dalam masjid, sudah sama-sama di dalam masjid. Gitu. Akhirnya disampaikanlah kepada ketua paguyuban orang Babilonia ini, namanya Ahmad bin Luhai namanya itu. Kan tak boleh pinta berlaku. Aku tuan lah kami sepakati Allah Ta'ala patuh antara Safa jo Marwah. Alhamdulillah kajaweknya cara kininya diungguknya lah patungnya di situ. Akhirnya sama barangkek dari rumah. Nah ibu, aku orang haji taruh kok. Orang haji taruh jo. Lah berlangsung lo beberapa tahun di situ minta lecele bentuk Belanda minta tanah tuh. Tuan masih bajara awak. Kadang terkicu aja kami, kadang kami lupa bersorak, kadang Tuhan lupa bersorak, bagi injai jawab pulang. Kini kok dipatah uang banana orang kau bah, makasihnya bah, kok kami letak sepatuang kami di sekeliling Ka'bah bah. Kami sandar-sandar sekeliling Ka'bah kok nanggak barek, kok dipauin barek malah di KBN. Adi musyawaran pulo, pendek cerita, pinta boleh, kandak berlaku pulo. Diletaklah patuang di sekeliling Ka'bah. Kolah asal mulanya 360 patung di sekeliling Ka'bah. Asal mau tawaf awak. Tuan tawaf menyembah Allah, kami tawaf menyembah patung. Di situlah sejarah tawaf Orient. Ada orang tawaf tapi bertelanjang. Asia kau nak bertelanjang kau, anak orang tadi kau nak bertelanjang. Orang-orang Babilon tadi, bamang kau bertelanjangnya, patung pun tak bersalawat. Makanya dia tidak bersarawak. Itu namanya apa? Nah Bapak dan Ibu, akibatnya mereka pun antusias untuk mendekat, memelihara, menjaga Al-Haram, Masjid Haram. Awak menjaga Masjid Haram untuk tawaf, lit-ta'ifina wal-akifin, untuk tawaf dan i'tikaf menyembah Allah. Mereka memelihara Masjid Haram untuk tawaf menyembah patungnya. Habis itu cerita itu. Nah, kalau paham waktu baso memanglah semenjak dari seisu ada haji. Terus berapa tahun itu sebelum Nabi Muhammad lahir sudah terjadi seperti ini. Setiap tahun orang naik haji juga, patung juga dari situ. Tawaf Orient tetap berlangsung. Ada tawaf benar-benar dalam arti yang sesungguhnya. Ada tawaf menyembah apa? Menyembah patung. Nah ibu yang memegang kunci Ka'bah, apa ilmunya? Yang memegang kunci Ka'bah, bahasa awaknya nan bahasanya kayak itu memegang kunci mensaji. Di antaranya adalah Abbas bin Abdul Muttalib, di antaranya adalah Hashim, di antaranya adalah Qusay, jajaran kakek-kakek Nabi Muhammad. Karena Muhammad itu keturunan orang-orang besar itu, orang-orang gede itu. Itu yang tukang baca kunci. Jadi nan Buya Lizarnya bentuk dia silah, kilap waktu itu. Itulah apanya, analoginya kalau dibawa kini. Nah betul. Nah sialo Nazaruddin Umarnya, imam masjid Istiqlalnya sialo kayak itu. Dulu itu semuanya jajaran dusana Nabi Muhammad SAW atau jajaran kakeknya. Dan mereka berkepentingan untuk itu. Kenapa berkepentingan untuk itu? Memberikan pelayanan yang prima kepada setiap orang datang. Mereka butuh orang banyak. Mancan pitih. Orang yang datang beribadah, berbelanja. Maka diberikan pelayanan yang prima. Kasih minum, kasih makan, kasih tempat tidur yang bagus, air yang cukup.
Kan paham gitu itu maksudnya. Jadi mereka kepentingan untuk pelayanannya. Nah, Bapak Ibu yang menghormati, melompek wak kayat boleh. Setelah terjadi perang Badar, di dalam perang Badar itu Abbas bin Abdul Muttalib kan masih kafir, dan beberapa orang tokoh-tokoh yang lain, sehingga berhadapan dengan Rasulullah dengan sahabat-sahabat yang sudah muslim. Dan yang paling tragis itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib. Itu kan anak dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Si Abdullah, ayah Nabi. Petek padang Nabi itu mah. Artinya kalau tidak ada Abdullah ini ayahnya, itulah kira-kira. Nah, kalau tidak ada Abdullah, ayah Nabi-nya itu Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi berlawanan dalam perang. Maka dicecarlah oleh Nabi di waktu itu. Itulah paman berlawanan Abu. Dan yang paling tajam mulutnya mencerca Abbas ini Ali bin Abi Thalib. Kalian demi mempertahankan kepercayaan yang rusak itu mau memutuskan hubungan dengan anak sendiri. Bapak tahu tak? Ini anak bapak ini, Muhammad SAW ini anak bapak ini. Kan ayahnya dunsanak bapak, dunsanak konten bapak ini. Kita berada pada keturunan yang sama. Tapi demi menyembah berhala, demi mempertahankan persembahan yang salah itu, bapak rela berlawan dengan anak sendiri. Pupuanya, basi tumpunya memupuasi Abbas kau bersama-sama dengan beberapa orang yang lain. Maka mengeceklah Abbas. Li, ini panggilan si Ali saya. Li, keciang tu batu tapi jalah kue kari bantu tu mana? Jalah kari tu dan ibu nanti dan walaupun kami buruk-buruk bantu aku menurut pandangan kalian, nan jaso kami kan ada je. Ada je jaso kami, kebaikan kami ada je banyak seketik. Apa baik kebaikan kalian? Alah kalian sekecil Ali lah, ya masih kafir kan? Ang tahu ndaknya Masjid Haram tu ndak kami jago, ndak ada gini lah tu. Nah itu dia. Kami ikut menjaga Masjid Haram. Kami kan satu lo melayani jemaah haji mah. Jadi pandang lo kami buruk kasadolanya, dojo kebaikan kami menyapu Masjid Haram, melancarkan air masuk ke Masjid Haram, magi minum orang naik haji. Kan dan angka nampak di mata kapal luang dan minum. Kalau tidak dijago tu lantai jadi tanta Masjid Haram tu. Kece Abbas bin Abdul Muttalib kepada Ali bin Abi Thalib. Agak tamanu aja Ali stek. Nabi Muhammad juga diam. Tetapi di dalam tamanuannya Ali, di dalam dia menyadari Muhammad, turunlah ayatku. Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna 'indallah. Apakah kamu menganggap sama orang yang memberi minum orang haji dan mengurus masjid haram sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan hari akhir dan berjihad pada jalannya? La yastawuna 'indallah. Tidak sama mereka. Dijawab oleh Allah. Tidak ada yang mendustakan kau sudah memelihara masjid haram, kau sudah menyapu, kau sudah mencet, kau sudah melayani tamu masjid haram, tidak ada yang bantah. Tapi bedanya nawa itu kamu melayani untuk apa? Nah situ pada rasionya, betul. Memang orang melayani, menyapu, tapi nyapunya beda. Kamu mau menyapu, kamu memelayani haji karena untuk kepentingan an-nuqud, an-nufus, epeng. Orang tu kabalanjo, kakade-kade nandu sekeliling dan sana. Itu kamu.
kamu mau memelihara masjid haram. Jadi semacam tempat wisata, jadi bukan lillahi ta'ala. Tidak bisa lo wahai Abbas dan kawan-kawan kau membanggakan pernah menjaga masjid haram, kalau tidak karena kau haram sudah hancur sampai sekarang. Jangan. Anak mau melihara itu kan dia ada udang di balik kayu, dia ada udang di balik batu. Apa itu? Uang. Pitinan dan tanya dia orang. Tidak sama. Apakah sama dengan orang yang beriman dengan Allah dan yakin dan jihad pada jalan Allah? Tidak sama. Ini terjadi perdebatan waktu itu. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Allah tak menunjuki kaum yang zalim. Jadi ibu kalau bawa kepada pengertian yang bersifat munasabat hari ini, rasanya ada jo ciek jo duo Abbas baru ku ada. Nah, enggak Pak? Nah. Dek kantongnya agak panuh, pitinya agak banyak. Setiap di jalan gadang keramaian orang lalu nyobuek bersaji rancak cek. Abakonya caliak pulau di situ rubialon saji rancak cek. Di situ rubialon saji rancak cek. Sehingga terkenal lah lamonyo hobi membuat mensaji. Maaf orangnya ndak sabu ikan sama sekali. Rupanya karena 2 tahun di mukanya kaman calon DPR RI. Ada nabi itu, ya kalau tidak ada tentu tidak disabui. Orangnya kan rasio perusahaan satunya. Karena ada itu. Bedanya juga Abbas. Bedanya juga. Makanya judul awal tadi kita bilang membuat mensaji tapi tidak sembahyang. Ada Abbas baru. Ya memang pada akhirnya Abbas ini kan masuk Islam pada akhirnya. Tapi ini terjadi sebelum dia Muslim. Waktu penaklukan Mekah dia sudah Islam sebenarnya. Ini disejarahkan untuk pelajaran dakwah. Adona Raiko. Baik dia membuat masjid itu secara penuh, boleh nyumbek sadu Allahnya, maupun ikut menyumbang untuk masjid. Saya tidak menyalahkan, 100% saya tidak menyalahkan. Membuat loteng mensaji, membuat dinding mensaji, membuat segala macam, berasal dari dana pokir, tidak apa-apa itu. Tapi betul-betul lah, dalam hati siapa tahu. Apakah diberikan dana pokirnya untuk membangun masjid, agar jamaah milih dia lagi untuk tahun berikut, wallahu a'lam. Tapi najaleh kalau putanya ke situ, na'udzubillah min zalik. Nah, itu saja. Orang kan tidak wasabu itu. Boleh tidak apa-apa, tidak pula larangan. Baguslah dia perjuangkan untuk umat. Tapi kalau niatnya, setirnya agak memantiang ke arah itu, na'udzubillah min zalik. Nah, itu saja. Iwak berlindung ke Allah dari itu. Dan awak coba doa tuan-tuan, kawan-kawan kita itu tidak seperti itu. Nah. Sebab banallahu masjidan fil ard, banallahu baitan fil jannah, yang kita baca kemarin. Yang ikut membangun masjid di bumi dibangunkan oleh Allah mahligai di surga. Kan kita sudah bicarakan kemarin. Identitas agama, satu agama, identitas Islam itu masjid. Makanya awalu baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Rumah pertama manusia yang dibuatkan di Allah adalah Masjid Haram. Jadi rumah awak dan sabana rumahnya adalah masjid, itu rumah sabana rumah awak. Jadi kalau tidak pernah pergi ke masjid berarti tidak pernah naik ke rumah sendiri. Walaupun nanti naik ke siko si basan tinggal di siko, jangan sangka bahasa saya mempunyai kami semuanya ini adalah rumah kami. Nah, itu. Jadi rumah kita sebagai umat Islam itu masjid. Tidak boleh dalam 24 jam tu kaki buruk dan dua ko tidak main jak di rumah apa. Nah, alhamdulillah tu mah dia dua kita solat paling zuhur jam asarnya kalau nanisa dan subuh dan maghrib tu tidak boleh ndaknya. Alhamdulillah. Aku amu sebulan 2 bulan 3 bulan tak mencogok ku dapat itu kamari. Berarti dia tidak pernah naik ke rumahnya sendiri. Kama malenggang tu hilangnya. Tak tahu.
Coba bayangkan oleh ibu, ada hadis yang sangat tegas ya, walaupun hadis itu litakrih bukan litahrim, litakrih untuk makruh ya, bukan untuk haram. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Itu keras itu. Sebab makruh itu kan di bawah di bawah haram sedikit itu. Di atas, di pertengahan itu. Litakrih untuk makruh. Tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ada hadis. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Hadis Nabi. Tidak ada solat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Litakrih untuk makruh. Tapi kalau sakit tamu tiba, Allah tahu sih. Hari hujan Allah tahu. Tapi kalau tidak ada halangan takrih, dia akan lebih bagus solatnya di sini untuk masjid. Nah, makanya orang tak pernah ke masjid, tak pernah ke rumahnya sendiri. Begitu. Itu pentingnya. Jadi identitas kedekatan takarub, kedekatan seseorang dengan Allah itu diukur dengan apa? Nyaris 99% bisa pernyataannya diukur dengan dia hadir di masjid atau tidak. Sebab 99,5% orang yang ke masjid kok pasti untuk sholat, pasti untuk beribadah. Nah, makanya masih ada 0,5% wak sisokan untuk naman cilok trompa. 0,5%. Tapi persentase terbesarnya pasti untuk beribadah. Tidak ada pijakan. Lah mau asal ruang lah masjid lah, tidak ada. Paling itu kau ke jalan, ke tengah lapang, ke nalangang. Kalau ke masjid beribadah. Makanya diadopsi dalam kehidupan kita di Minangkabau, ABSSBK, awal namanya surau itu suro, sampai berkumpul, sampai musyawarah, dibawa ke surau. Tiap suku di Minangkabau pasti ada dua lambangnya, ada rumah gadangnya, ada suraunya. Itu ajaran Islam. Sajak semua di kaliran tiang dipatah, pengulu berdiri dan nagari, kata dua biasa no pakai. Aso kata buek kano kado kata pesako. Di lingkuang buek jup pesako dua tiga wajarikan doangnya. Patamo jalan semanyang sarak, nang kedua jalan sepanang adek. Di sabui jalan semanyang sarak, ialah mengati sah jok bata, ala jok haram, makaruh jok mubah. Saratum mendirikan masjid jami' di tengah nagari untuk mengajukan rukun limo. Atas sabui itu dalam. Itu jika dikaji jalan semanyang sarak. Jika dikaji jalan sepanjang adek. Babari, babalabeh, bauko, bajangko, bacupak, bagantang, bapan, dan bakuburan. Nah, itu ada tersawi. Saratum mendirikan masjid jami' di tengah negari. Jadi terlembaga di dalam adat bahasa di sarak bahasa di kita Allah. Setiap suku ada masjidnya, ada suraunya. Untuk berkumpul, jadi diadopsi oleh adat. Sebab kalau berkumpul di siko, insya Allah kapalo dingin. Murah mencari saya dalam dayanan jania, murah mencari buli ayah kapulau beli kata kamu pakai, sabu awak bermusyawarah sudah solat, kepala dingin, kendak musyawarah di tepi jalan, bertinju lah situ, musyawarah di lapangan, coba di masjid, kalau musyawarah, nah itu dia, jadi beliau ke Pangka, tentu mulialah orang yang menjadi pengurus masjid. Saya di mana-mana sering itu sampaikan, masuk di Lubuk Basung saya pernah ngaji. Kalau kamati matilah, tidak ada yang melarangnya. Matilah. Tapi jangan mati dulu sebelum menjadi pengurus masjid. Itu dia. Ini rumah Allah. Agak sekali, agak salah cuy jadi pengurus masjid, berarti mati lainnya buat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, tak dapat jadi pengurus masjid, kan tak mungkin lo awak membuat surat lamaran jadi pengurus lo. Menjadi jamaah masjid. Lah menjadi jamaah tetap Allah, sehingga kepedulian dan keberadaan itu kadang lebih dominan dari pengurus. Jadi perhatian jadinya, walaupun tak jadi pengurus. Lah itu Allah, amati lainnya buat. Allah itu. Sama begitu. Karena Baitullah, rumah Allah di sini. Sedangkan tinggal di rumah oleh kota saja mulia.
Enak. Tinggal di rumah Prabowo boleh. Sekarang mengurus rumah Allah, jamaah rumah Allah. Tiada hari tanpa datang ke rumah Allah. Ana itu lain. Cuman dengan syarat innamal a'malu binniyat. Aden kan bitulu ke Cik Abbas bin Abdul Talib. Kalau tidak ada den runtuh Masjid Haram. Kalau tidak ada den tidak ada orang timbul itu. Oh itu yo ke Cik Ali kayak kada tuanya kok. Tapi mak datuk mau di Masjid Haram kan lain lo kasihnya aja. Aja nak ungki-ungki je nak lamoy. Tu nak muah betul. Tapi yang satu lagi apa? Dia mengurus masjid tapi adalah untuk beribadah kepada Allah. Siapa itu? Man amana billah wal yaumil akhir wa jahada fi sabilillah. Di sampingnya mau lima saji, nyo beriman kepada Allah, beriman kepada akhir-akhir dan berjihad pada jalan Allah. Jadi bahan rancak-rancaknya tuh sudah dibuatnya masaji, rancak-rancak, nyo serahkan 100% kepada umat dan setelah itu nyaris dia tidak kayak orang miliki masjid itu lagi. Itu sentiong. Seperti terjadi Pak Kumbu ada itu berapa masjid. Sampai hari ini banyak orang nggak tahu siapa yang bangun. Kenapa? Karena setelah terjadi penyelesaian, nyesarang kunci ke masyarakat. Pilihlah saya yang jadi pengurus. Ayo milah masjid kok. Carilah dana. Kok tersasak, telepon nambung. Sentiang tu. Kok masjid den? Banyak den. Itu nak muara. Semayang salah tak ada. Yo anak je bini senen. Ada nama tu tu. Imam dan kamangkeknya. Garin dan cari je. Macam-macam cek ngeden dulunya. Semayang salah laki bini senen. Dilarang yang lain masuk ni masjid keluarga kami itu salah gue. Itu. Makanya ini bagus sengaja saya rekam karena ini memang bagus juga untuk kita hari ini. Nah, makanya la yastawuna indallah. Jelas pikiran kita bisa menerima bahwa mereka itu pasti tidak sama di sisi Allah. Jangan-jangan ada yang mengarah kepada eksploitasi. Seperti berita-berita yang kita dengar itu, Bu Pat, Bu Win. Kan ada ngamah. Apa maksud eksploitasi? Masjid itu dibangun, diminta dana kemana-mana. Kemudian pengolahan dananya nggak jelas. Itulah manuai apa menyakau bilalang sabi manuai. Menyembah namanya itu. Sambil menyelam minum air. Kalau dah boleh tak sambil menyelam buang air. Tak tahu orang dah. Itulah kabur gambar tu. Nah, tak tahu orang sambil menyelam buang air. Cuma lah masih saya ke orang tahu. Agak rubah rasa air kan. Kira sambil menyelam buang air. Tak tahu orang. Itu Allah lah yang ketahu. Gitu. Makanya ayat terakhir alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, orang yang beriman dan berhijrah dan berjihad pada jalan Allah dengan harta dan diri, yupainya parang nyuruh lu masaji sudah itu. A'zamu darajatan indallah. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Ambo baru dapat kata-kata derajatku patang. Di waktu bertemu je kawan-kawan di Teruntum tu. Waktu Ambo nak datang pagi tu Teruntum dapat Ambo. Rupanya derajat ke ada padanan katanya dari kawan betul tu aura. Auranya memancar. Oh, lancak je terjemahnya derajat aura. Cahayanya gitu. Itu derajat tu. Orang-orang dekat dengan Allah, orang-orang dekat dengan masjid dia punya aura tersendiri. Ini samanya, umur sama, bahkan kadang kehidupan lebih agak di bawah kostek, tapi dia punya aura tersendiri. Datang kau biasa saya, datang kau biasa saya. Tapi tiba nang seorang tu lain perasaan darinya, auranya beda. Gitu. Itu namanya darajatan indallah. Bentuk keteknya, suara ketek lah, tapi ketika dia datang semua teman jadi adem. Baca so kawan, itu aura namanya. Itu tidak sama setiap awak tu. Dan itu dimunculkan oleh, ini dia, min atharis sujud, fi wujuhihim min atharis sujud, pada wajahnya, pada tampilannya, orang melihat bekas sujud ibadahnya kepada Allah. Ketik jadi buruk jadi, tapi punya aura tersendiri. Ada yang dianggap kalau si Anu tidak masalah, dan si Anu tidak masalah.
Tapi kalau apa nang seorang ko alun manggu alan ayo dah tolak dia. Kenapa aku keteknya kan? Ya dah ada kelebihannya dong. Tapi orang sagan seorang saja. Itu aura, derajat. Bigu, bigu bisa dicelai. Bigu. Dia punya itu. Dan itu tidak bisa ditanam, Bu. Tidak bisa tanam. Nyu tumbuh seorang. Nyu tumbuh. Apa kok nang seorang? Termasuk anak-anak kita ada 4, 5, ada anak orang 10. Okay. Anak-anak 10 itu ada punya aura seorang. Kadang anak pertama, kadang anak di tengah. Kawan-kawannya atau dosa anaknya bilang, sianula lah sese konya. Nomor 3 tu adik nomor 3. Lalu dah, katanya kan nyulunya. Sebab kalau inyo ndak sese dan ndak telok dan dah. Punya aura tersendiri saja. Membuat putusan pendosa anak, pasti dia tidak. Bisa jatuh kepada anak kedua, anak ketiga, anak keempat, dan itu tidak dibuat-buat, tumbuh saja. Percaya adik-adik kakak-kakaknya ke dia. Habis kalau teman sekelas, ya nak, ketiknya kayaknya jadi ketua kelas, pakai saja kau nunjuknya. Tidak ada, orang lainnya. Kami sepakai ang saja. Itu namanya. Nah di sini katakan orang yang beriman, berhijrah, berjihad pada jalan Allah dengan harta, itu a'zamu darajah indallah, akan meninggikan auranya di sisi Allah. Wa ulaka humul faizun, dia adalah orang yang menang. Sudahnya bangun masjid tapi orientasinya pitih, itu tidak ada aura tu. Itu hero nya ada kesudahnya. Betul. Apalagi nampak ada orang buta, tarang ada orang pakak. Itulah kagu gambar itu. Sebab sebagaimana orang pernah bersampaikan sajayek kambiang mengkarumpinya. Tapi kalau manusia jaya tidak nasi isinya makan, dang basinya makan, batunya makan, siminnya makan, kadang demi mensajinya lapi aja kan itu coba. Itu tidak aura yang muncul tu. Seperti itu ibu. Jadi kau baca sobana. Jadi yang bagusnya bagaimana? Yang bagusnya adalah kita menjadi pengurus masjid dan dasar mengurus itu adalah lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa. Jadi kalau seandainya awak punya kemampuan segala macam, ya mampu separuh berikan separuh, tapi jangan anak ada sorosok. Saya bu ada ibu-ibu tu hanya ibu itu pagar mensaji tak. Jam 7:30 orang lalu bu eko satu simin wak sekarang mah janganlah sampai bantu itu nak masuk tu. Ya nak bu itu. Itu tiba rumah ada yang diangan tu larang menyapurin tadi mau urut bako ada kek urut ya nyak urut tu simin satu sekarang dalam jangan malam itu yang salah lari tulis dia mulai kait gitu. Nah kalau kita bisa membangun seluruhnya, serahkan kepada masyarakat setelah itu. Mencari-cari jauh awak tidak ada masalah. Kau masjid dan tidak boleh tu. Kalau itu ya enggak usah dibuat aja di belakang rumah kan. Ada juga orang buat khusus seperti itu, musola rumahnya. Tidak ada, tapi tidak ada masyarakat masuk, hanya tamu-tamu yang datang aja, tidak apa-apa pula. Tapi kalau dibuat tepi jalan, dibuat lu merek masjid, orang tahu dia sembahyang sidang kalau macam-macam, itu salah besar, akan begitu. Itulah ibu. Dah. Aja'altum siqayatal haji, apakah kamu menyangka sama orang yang memberi minum orang haji, wa imaratal masjidil haram, dan yang mengurus masjid haram, kaman amana billah, sama dengan orang yang beriman dengan Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wajahada fi sabilillah, dan berjihad pada jalan Allah, la yastawuna indallah, tidaklah mereka sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak menunjuki kaum yang zalim. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wahajaru wajahadu, berhijrah dan berjihad, fi sabilillah, pada jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan diri mereka, a'zamu darajatan indallah, lebih tinggi derajat mereka di sisi Allah.
wa ulaika humul faizun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.